banyak pikiran. Memikirkan sesuatu di masa depan, khawatir bagaimana nih nanti masa depan. Khawatir terhadap yang sudah kita lakukan. Banyak pikiran yang tidak akan ada hasilnya dan sangat melelahkan. Lelah tuh banyak pikiran. Lelah. Makanya kenapa orang-orang yang banyak berpikir itu terkena daripada bukan hanya mentalnya yang berpengaruh, tapi tubuhnya, fisiknya betul. Tubuhnya juga terpengaruh daripada banyak pikiran tersebut. Susah tidur, gak nafsu makan, itu daripada bahaya daripada overthinking. Jadinya apa? Lambung. Jadi karena lambung kan gak mau makan, jadinya apa lagi? Anemia, udah kurang tidur, cemas, gelisah. Jadi gak produktif waktunya. Karena waktunya dihabiskan dengan berpikir, hayawan mikir. Gak ada faedahnya. Itulah yang namakan dengan overthinking. Memikirkan sesuatu yang akan kita lakukan, mengkhawatirkan di masa depan, atau memikirkan traumatik yang pernah kita rasakan dalam kehidupan kita. Sebetulnya semuanya pasti punya overthinking. Ada banyak pikiran. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol hal tersebut? Bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita supaya tidak terjebak daripada overthinking tersebut? Kalau udah overthinking kan banyak pikiran nih. Pernah gak sampai berdebar-debar deg-degan? Makanya kalau orang-orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, terus berpikir, terus overthinking, tidak bisa mengontrolnya sampai jadi gak bisa dikontrol emosinya. Maka dari situ harus pergi kemana? Ke psikiater. Nauzubillah min dzalik ya. Karena kadang orang itu ada yang di posisi tersebut. Mungkin jatuhnya kepada depresi, jatuhnya kepada putus asa, gak bisa ngontrol emosinya. Maka alhamdulillahirabbil alamin ketika kita sudah Allah berikan kesadaran diri, oh ya Allah, maafkan aku telah sakit hati, maafkan aku telah kecewa, maafkan aku telah berputus asa. Sadar. Ketika kita langsung bilang la haula wala quwata illa billah, itu luar biasa banget. Orang-orang yang memiliki kesadaran dalam hal itu, alhamdulillahirabbil alamin. Overthinking itu bisa terjadi. Arih nafsaka minat tadbiri. Istirahatkan dirimu daripada berpikir hasil daripada yang kita lakukan. Tadbir, memikirkan hasil yang telah kita lakukan. Istirahatkan dirimu. Karena ranah kamu bukan di hasil. Ranah kamu adalah berproses. Ranah kamu adalah berusaha. Ranah kamu adalah berdoa. Itu adalah ranah kamu. Makanya kenapa ketika kita masuk kepada ranah hasil repot gak? Repot. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kecewa, putus asa, atau bahkan yang kalap ya, bisa sampai bunuh diri. Bukan kita banyak berpikir, tapi cari solusinya lalu bergerak. Biar produktif waktunya. Sangat disayangkan jika waktu kita habis hanya untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Memikirkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang tidak usah kita pikirkan. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Artinya, karena Allah udah mengurusnya untuk diri kamu. Allah itu udah mengurus hasil daripada apa yang kamu lakukan. Ketika kita melakukannya dengan ikhtiar, berusaha, sungguh-sungguh bekerja keras, maka hasil Allah yang akan menentukan. Itulah dinamakan dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita pasrahin semuanya kepada Allah dari awal supaya kita, ya Allah, aku ini adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak bisa melakukan apapun. Bantu aku ya Allah. Sayangi diri kita, cintai diri kita. Jangan sampai kita tuh terpuruk menerus-menerus. Sayang sama diri kita, harus sayang. Kalau misalnya kita terus berpikir sesuatu yang sebenarnya nggak usah dipikirin, itu akan menyakiti diri kita sendiri. Bismillah, kita sama-sama untuk menyayangi diri kita, untuk memasrahkan semuanya kepada Allah. Jangan pernah putus daripada zikrullah. Karena kenapa? Tadkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ketika kita ingat sama Allah, Allah pun pasti ingat sama kita. Dan kita pun akan diberikan kesadaran, ya Allah, aku ternyata dalam posisi marah. Ya Allah,
aku dalam posisi kecewa. Dari situ langsung mengikuti kejelekan tersebut dengan kebaikan.